Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi dengan Ustazah Mentari di video kedua. Nah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Khaliq menciptakan hewan-hewan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, ada hewan-hewan yang bisa kita jadikan sebagai tunggangan, makanan, apalagi ya, tunggangan, makanan, dan yang membantu kita untuk melakukan berbagai pekerjaan. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, ada beberapa hewan yang Allah ciptakan yang memiliki bulu yang tebal. Dari bulu itu bisa kita buat menjadi barang-barang yang bisa menghangatkan kita manusia. Contohnya, domba. Bulunya bisa diambil untuk dijadikan pakaian bagi manusia. Nah, dari situ bisa menghangatkan kita sebagai manusia dari bulunya domba. Selain itu, dagingnya juga bisa untuk dimakan. Wah, Masya Allah, baik banget ya Allah menciptakan hewan. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, selain itu gitu ya, kita akan memperoleh keindahan dari hewan-hewan itu. Dari apa? Hewan-hewan yang gagah yang bisa dijadikan sebagai alat tunggangan. Wah, dulu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tunggangan yang paling indah, yang paling hebat, yang paling keren itu adalah kuda. Nah, dan Allah telah menciptakan kuda, bangal, dan keledai untuk dijadikan tunggangan dan menjadi perhiasan. Wah, jadi bukan emas. Kalau dulu ya, ketika kita menggunakan hewan-hewan yang gagah, yang perkasa, itu adalah keindahan dan keistimewaan sebuah tunggangan. Nah, lalu hewan-hewan juga membantu kita dan ia mengangkut bebanmu ke suatu negeri dan kamu tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Nah, sungguh Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, pada saat itu tidak ada yang namanya kendaraan selain hewan sebagai alat tunggangan. Nah, dan hewan membantu manusia untuk sampai dan membawa beban-beban yang berat dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi, hewan sungguh bermanfaat bagi manusia. Dan sampai sekarang, kita pun masih membutuhkan hewan sebagai sumber manfaat. Contohnya apakah? Sebagai makanan. Siapa di sini suka makan ayam? Siapa di sini suka makan bebek? Siapa di sini yang suka makan ikan? Siapa di sini yang suka makan belalang? Ada? Nah, itu semua adalah hewan-hewan yang boleh untuk kita makan dan kita ambil manfaatnya dari hewan yang Allah izinkan untuk kita makan dagingnya. Siapa di sini yang suka minum susu? Ada susu onta, ada susu kambing, dan juga ada susu sapi. Siapa di sini suka minum susu? Ya, itu juga bersumber dari hewan yang bisa kita ambil susunya. Masya Allah, baik banget ya Allah menciptakan hewan-hewan yang bermanfaat bagi kita manusia. Siapa di sini yang suka makan telur? Ada telur ayam dan ada telur bebek, ada telur puyuh, ada juga telur penyu yang enak dimakan. Siapa di sini suka makan telur? Angkat tangan. Ya,
Masya Allah. Itu juga bersumber dari hewan, anak-anak yang solih dan solihah. Serta ada beberapa hewan yang kulitnya bisa diambil dan dipergunakan untuk membuat pakaian dan alat-alat bagi manusia yang memberikan keindahan bagi kita manusia. Masya Allah, hebatnya Allah dan baiknya Allah menciptakan hewan-hewan yang bermanfaat bagi kita manusia. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, selain itu ada juga hewan-hewan yang bisa untuk kita jadikan tunggangan. Contohnya tadi kuda. Bisa berkuda. Siapa di sini yang pernah naik kuda? Sekarang sudah banyak. Kuda dijadikan sebagai alat tunggangan, ya. Di beberapa tempat wisata kita bisa berkeliling menggunakan kuda. Siapa di sini yang ingin naik kuda? Semoga sesekali nanti anak-anak diizinkan, gitu ya. Diizinkan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah untuk menunggangi kuda. Masya Allah. Apalagi onta juga bisa dijadikan sebagai alat tunggangan. Ada siapa tadi? Keledai. Nah, keledai juga bisa dijadikan sebagai alat tunggangan. Masya Allah. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, hewan sangat bermanfaat bagi manusia. Dan ada juga hewan yang bisa membawa berbagai barang bawaan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau di daerah pedesaan itu masih ada sapi yang membantu manusia untuk membawa rumah yang isinya penuh dengan rerumputan, gitu ya, yang digunakan untuk memberi makan hewan-hewan ternak para peternak. Nah, dan itu masih ada di beberapa wilayah pedesaan. Nanti insya Allah jika Allah izinkan anak-anak bisa melihatnya sendiri. Dan ada juga kuda-kuda yang dipergunakan untuk membawa barang-barang bawaan. Begitu juga dengan hewan onta yang membawa banyak sekali barang-barang bawaan. Nanti kalau kita diberikan Allah rezeki ke Mekah, naik haji, umroh, kita bisa melihat hewan unta yang sedang membawa banyak sekali barang bawaan. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, tugas hari ini adalah sebutkan manfaat apa saja yang hewan bisa berikan kepada kita manusia. Lalu yang kedua, siapa yang maha baik yang menciptakan hewan-hewan itu untuk kita? Nah, lalu apa wujud syukur kita? Karena Allah telah menciptakan hewan-hewan itu yang sungguh bermanfaat bagi kita. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk cinta kita kepada hewan-hewan? Apa yang antum lakukan? Nah, anak-anak yang solihah, itu tadi pelajaran kita hari ini. Ingatlah dalam surat An-Nahl ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8 gitu ya. Allah menceritakan tentang hewan-hewan. Ustazah bacakan sekali lagi ya. Yang artinya, dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan, dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat gembalaan. Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sungguh Tuhanmu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Dia Allah telah menciptakan kuda, bangal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Nah, anak-anak yang solihah, itu pelajaran kita hari ini. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.